Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Hai adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi ya dengan Kak Mary di sekolah minggu online hari ini. Nah, Kak Mary ingin menyanyikan sebuah lagu ya. Dengarkan baik-baik loh adik-adik. Lagunya begini. Ku mau seperti Paulus dan Silas, bersuka cita senantiasa. Wah, ini berarti ceritanya hari ini tentang apa? Paulus dan Silas. Wah, siapa ya yang akan menceritakannya? Tentu saja ada Kak Helen loh yang akan membawakan cerita tentang Paulus dan Silas yang tetap bersuka cita. Lalu hari ini juga kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kemudian ada Kak Helen, lalu ada Kak Elden dan adik kita loh, Cahaya, yang akan ikut melayani di dalam puji-pujian. Semangat ya, kita sama-sama beribadah online dan tetap membawa hati kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senang dengan ibadah adik-adik semuanya. Tuhan memberkati kita ya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, gak terasa ya, hari ini sudah hari Minggu lagi. Waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah apa kabar? Kak Helen berharap kalian sehat ya. Kalau ada di antara adik-adik yang saat ini mengikuti ibadah online dengan tubuh yang kurang enak atau mungkin sakit, Kak Helen berdoa kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan adik-adik semua. Tetap percaya dan berharap pada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik yang saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu dengan tubuh yang sehat, hebat. Itu artinya kalian sehat. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan juga istirahat yang teratur. Nah, adik-adik, hari ini Kak Helen gak sendiri loh. Kak Helen ditemani oleh 2 orang. Di mana ya mereka? Hai! Wah, ternyata ada Cahaya. dan juga Kak Elden. Wah, nah sekarang kita mau beribadah bersama. Kita mau memuji Tuhan. Cahaya siap? Siap. Kak Elden siap? Siap dong, Kak. Tapi apa dulu nih Kak Elden?
Kita mau? Pemanasan dulu karena udah lama nggak gerak Kak. Ya, adik-adik yang ada di rumah berdiri ya. Coba Kak, pemanasannya gimana? Kita mau goyangkan tangan dulu. Lalu, Tepuk tangan dulu. Yuk, yang di rumah diikutin ya. Tepuk tangan 2 kali. Gimana yang di rumah? Wah, hebat. Jangan lupa goyang-goyang juga. Goyang. goyang pinggulnya. Wah, keren. Akhirnya bisa gerak-gerak. Yuk kita langsung ke pujian yang pertama yuk Kak. Wah, udah siap semua. Ya, kita mau nyanyikan pujian. Shalom, shalom, selamat pagi. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu, goyang kanan kiri. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu, ulang dari awal. Shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu, goyang kanan kiri. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Yuk adik-adik, untuk memulai ibadah kali ini kita berdoa ya. Ikuti Kak Elden. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami sepanjang seminggu ini. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami mau beribadah buat Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hati yang siap untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kak Elden, masih semangat nggak memuji Tuhan? Masih semangat dong Kak. Wah, adik-adik yang di rumah masih semangat memuji Tuhan? Pastinya masih semangat. Wah, hebat semua. Nah, lagu yang berikut ini kita mau nyanyi satu lagu pujian yang baru, bahasa Inggris. Judulnya Light of the World. Tahu nggak artinya apa? Artinya terang bagi dunia Kak. Ah, benar sekali. Ngomong-ngomong, siapa sih terang bagi dunia itu? Matahari? Ah, bukan itu. Terus apa Kak? Terang dunia dan juga yang menyelamatkan dunia, Kak Elden. Kalau itu aku tahu Kak. Siapa? Tuhan Yesus dong Benar pastinya. sekali. Nah, kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini ya. The way searching for the answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he light the way. His name is Jesus. He came to save us. He's the light, 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 light of the world. Let it shine, shine, shine all over the earth.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu lagu pujian. Kita mau bernyanyi Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan, untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, surat akan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan, untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan, untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semuanya, Alkitabnya diambil dulu, disiapkan dulu ya. Kalau sudah, sekarang duduk kembali. Duduk yang tenang, kita siapkan hati, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik, dan kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab yang ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Adik-adik tahu Kisah Para Rasul di mana? Ada di kitab Perjanjian Baru ya. Nah, kalau sudah dibuka, nanti adik-adik yang udah bisa membaca, bisa dibaca ayat-ayatnya itu. Untuk adik-adik yang masih belum bisa membaca, jangan khawatir. Bisa minta tolong papa, atau minta tolong mama, atau minta tolong kakak untuk bantu membacakannya. Kak Helen langsung ceritain aja ya. Apa sih yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ini? Nah, Kak Helen mau tanya dulu nih. Siapa di antara adik-adik yang tahu penjara?
Mungkin ada di antara adik-adik yang pernah lihat penjara di televisi, atau mungkin lihat di gambar, di buku. Penjara itu apa sih? Ya, benar sekali. Penjara itu adalah tempatnya orang jahat dihukum. Kejahatannya misal mencuri, mencopet, dan ditangkap polisi lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sekarang Kak Helen mau ajak adik-adik untuk pura-pura mengunjungi penjara. Ya, kita mau pura-pura nih mengunjungi penjara. Sekarang Kak Helen dan adik-adik mengunjungi penjara. Kita melihat di depan pintu gerbang penjara itu ada tembok yang tinggi dan besar. Kemudian gerbangnya juga terbuat dari besi yang kuat. Dan di situ ada penjaga penjaranya. Nah, kita minta izin ya ke penjaga penjaranya untuk masuk melalui gerbang tersebut ke dalam penjara. Nah, sekarang Kak Helen dan adik-adik ada di dalam lingkungan yang ada di dalam penjara. Kemudian pintu gerbangnya tersebut ditutup kembali oleh penjaga penjara tersebut. Nah, Kak Helen bersama dengan adik-adik dituntun oleh penjaga penjara melewati lorong yang panjang. Di dalamnya kita melihat ada ruangan-ruangan yang kecil dan sempit. Ruangan itu dinamakan sel penjara. Orang yang ada di dalam sel tersebut tidak bisa kemana-mana karena pintunya dikunci. Mereka hanya bisa keluar kalau penjaga penjara tersebut membukakan kuncinya, membukakan pintunya. Bahkan orang-orang yang ada di dalam sel tersebut makannya di situ, tidurnya juga di situ. Nah, adik-adik, sekarang Kak Helen dan adik-adik semua, kita akan keluar dari ruangan ini. Nah, kita berjalan kembali menuju gerbang penjara yang tadi. Kemudian penjaga penjaranya membukakan pintu dan Kak Helen bersama dengan adik-adik kita keluar. Pintu gerbang kembali ditutup. Adik-adik, kok tadi kita bisa masuk ya? Iya, kan kita pura-pura mengunjungi penjara. Gimana tadi di dalam penjara? Sangat tidak enak ya. Nggak nyaman di situ, ruangannya kecil, ruangannya sempit. Nggak bisa kemana-mana juga. Kalau nggak dibukain pintunya, kita nggak bisa orang yang ada di dalam nggak bisa keluar. Nah, penjara itu tempat yang sangat tidak menyenangkan. Hari ini, Kak Helen mau ceritain ada 2 murid Tuhan Yesus, hamba Tuhan Yesus yang dimasukkan ke dalam penjara. Bukan karena melakukan kesalahan, bukan karena mereka berbuat jahat, tapi karena orang-orang tidak menyukai mereka. Nah, hari ini kita juga mau belajar mengetahui apa yang Allah lakukan kepada 2 hambanya yang setia ini ketika mereka ada di dalam penjara. Ada yang bisa nebak nggak adik-adik? Siapa 2 orang hambanya Tuhan ini yang tadi Kak Helen kasih tahu? Nah, sekarang Kak Helen kasih tahu aja ya namanya ya. Kalau tadi kan Kak Helen cuma ceritain mereka pernah masuk penjara. Nah, ini Kak Helen kasih tahu namanya. Namanya adalah Paulus dan Silas. Namanya adalah Paulus dan Silas. 2 orang muridnya Tuhan Yesus ini adalah murid yang sangat setia. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan sangat semangat. Kalau di cerita minggu-minggu yang lalu kita melihat Paulus memberitakan Injil di beberapa kota. Nah, sekarang mereka ada di kota Filipi. Pak Paulus dengan Silas ada di kota Filipi. Mereka memberitakan tentang kabar baik kepada orang-orang yang ada di kota Filipi. Ketika mereka berjalan, suatu ketika ada seorang perempuan yang kerasukan roh tenun mengikuti mereka sambil berteriak, "Mereka ini adalah hamba Allah yang maha tinggi." Beberapa hari lamanya, Paulus dan Silas tetap memberitakan Injil. Tapi perempuan yang tadi yang kerasukan roh tenun itu terus mengikuti sambil berteriak-teriak dari belakang. Mereka ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mendengar hal tersebut, Paulus tidak nyaman. Dia merasa terganggu oleh teriakan perempuan tersebut. Akhirnya
Paulus mengusir roh tenun yang ada di dalam tubuh perempuan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh tenun itu pun keluar dari tubuh perempuan tersebut. Nah, adik-adik tahu nggak roh tenung itu apa sih? Roh tenung itu adalah roh jahat. Sedangkan orang yang kerasukan roh tenung itu adalah petenun yang bisa meramal atau mungkin dukun. Tempatnya orang-orang bertanya. Nah, ada tuan-tuan yang memiliki roh tenung ini. Mereka sangat tidak suka ketika Paulus mengusir roh jahat itu dari tubuh perempuan itu. Karena apa? Karena akhirnya perempuan itu tidak dapat lagi meramal, tidak dapat lagi memberitahukan kepada tuan-tuannya tentang apa yang harus dilakukan supaya tuan-tuannya bisa menjadi kaya. Nah, para tuan-tuannya tersebut kesal, harapan mereka untuk kaya raya nggak bisa lagi karena Paulus sudah mengusir roh tenun tersebut dari tubuh perempuan itu. Akhirnya para tuan-tuan yang tadi itu menangkap dan membawa Paulus dan Silas ke tengah kota. Di tengah kota itu mereka dihadapkan kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di kota itu. Tuan-tuan yang tadi menangkap itu bilang, Paulus dan Silas ini adalah dua orang pengacau di kota kita. Kita nggak perlu ikutin ajarannya mereka. Nah, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kota itu juga, orang yang melihat mereka berbalik menyerang Paulus dan Silas. Mereka melempari Paulus dan Silas dengan batu, merobek bajunya, bahkan menyeret mereka ke dalam penjara. Nah, bayangin ya adik-adik, Paulus dan Silas tidak melakukan kesalahan, tapi mereka dimasukkan ke dalam penjara. Paulus dan Silas dibawa oleh penjaga penjara, masuk ke dalam penjara yang paling dalam. Bahkan di dalam penjara itu, Paulus dan Silas tangannya dan kakinya diikat dengan rantai, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Nah, walaupun di dalam penjara, tangan dan kakinya diikat rantai, Paulus dan Silas sama sekali tidak kesal, sama sekali tidak marah kepada Tuhan. Kalau mungkin ya kita melakukan kesalahan, lalu kita dihukum, ya nggak apa-apa karena melakukan kesalahan ya. Tapi Paulus dan Silas ini bukan melakukan kesalahan. Orang-orang hanya tidak menyukai mereka. Nah, Paulus dan Silas walaupun di dalam penjara, mereka tetap bersuka cita. Mereka bernyanyi, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut mendengarkan Paulus dan Silas bernyanyi dan memuji Tuhan. Bahkan kepala penjaranya itu juga mendengarkan Paulus dan Silas memuji Tuhan. Hingga suatu kali ketika Paulus dan Silas bernyanyi dan memuji Tuhan, datanglah gempa yang sangat keras. Nah, gempa itu menyebabkan pintu-pintu penjara itu menjadi terbuka. Rantai yang mengikat tangan dan kakinya Paulus dan Silas tersebut juga terlepas. Nah, adik-adik, ketika Paulus dan Silas tetap berharap kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan, Tuhan menolong mereka. Mendengar suara gempa yang keras tadi itu, kepala penjara tersebut terbangun. Dia sangat ketakutan. Kenapa? Karena pintu-pintu penjaranya sudah terbuka. Dia takut kalau misalkan orang-orang yang ada di tawanan itu keluar, dia akan dihukum mati. Lalu kepala penjara tersebut mengambil pedang dan ingin bunuh diri. Tapi tiba-tiba Paulus berteriak, berseru kepada penjaga penjara tersebut. Jangan sakiti dirimu, kami semua ada di sini, kami nggak kemana-mana. Kemudian penjaga penjara tersebut mengambil suluh dan melihat suluh atau lampu ya untuk menerangin karena situasi di situ gelap. Untuk melihat orang-orang yang ada di tahanan tersebut. Oh iya, semuanya ada di dalam, tidak ada yang lari, mereka tidak kemana-mana. Melihat hal tersebut,
kepala penjara tersebut itu langsung tersungkur di hadapan Paulus dan Silas dan mengatakan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Nah, adik-adik, kita mau lihat nih apa yang Paulus katakan kepada penjaga penjara tersebut di kitab Kisah Para Rasul yang tadi kita udah buka bersama-sama. Yaitu di Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-30 sampai 31. Kak Helen bacain ya buat kita ya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Itu kata kepala penjaranya. Jawab mereka, jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, itulah jawaban Paulus kepada kepala penjara tersebut. Yaitu apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Bukan saja dia, tapi engkau dan seisi rumahmu. Mendengar hal tersebut, kepala penjara tersebut senang sekali. Dia bersyukur. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, adik-adik, kepala penjara ini pun mengundang Paulus dan Silas untuk makan malam di rumahnya. Paulus dan Silas pun bersama dengan kepala penjara dan keluarganya ada di tempat itu, mereka menikmati makan malam bersama. Seisi rumah tersebut sangat bersuka cita karena mereka diselamatkan, karena mereka percaya, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Keesokan harinya, Paulus dan Silas pergi ke kota yang lain untuk memberitakan tentang firman Tuhan, tentang kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di kota yang lain, kepada orang-orang yang mereka temui. Nah, adik-adik, dari cerita Paulus dan Silas yang barusan kita dengarkan, kita bisa belajar ya, bahwa Paulus dan Silas itu tetap bersuka cita. Mereka tetap memuji Tuhan, walaupun keadaan mereka sangat tidak baik, sangat tidak menyenangkan, karena mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai. Tapi mereka tetap bisa memuji Tuhan. Mereka tetap semangat untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Dengan Kak Helen, dengan adik-adik. Kalau hari Minggu di rumah kita mengikuti ibadah secara online ya. Apakah kita bernyanyi dengan semangat? Padahal kita tangannya nggak diikat. Kakinya juga nggak diikat, kita dalam keadaan yang baik, kita bisa duduk dengan nyaman di kursi. Tapi apakah kita memuji Tuhan dengan semangat? Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita ya adik-adik, karena kita belajar dari Paulus dan Silas yang tetap bisa memuji Tuhan dengan semangat walaupun mereka dalam keadaan yang sulit. Lalu adik-adik, kenapa ya Paulus dan Silas itu masih bisa tetap semangat, tetap memuji Tuhan walaupun keadaannya tidak baik? Nah, adik-adik, ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang ada di dalam hati Paulus dan Silas. Sehingga Roh Kudus itu yang memberikan sukacita kepada Paulus dan Silas untuk memuji Tuhan. Adik-adik, Roh Kudus itu juga ada di dalam hati kita. Ada di dalam hatinya Kak Helen, ada di dalam hatinya adik-adik semua yang sudah menerima Tuhan Yesus. Roh Kudus itu juga yang akan menolong kita untuk tetap bersuka cita apapun keadaannya kita. Gak boleh mengeluh karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Kita juga tidak sendiri seperti Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara, ketika tangan dan kakinya diikat dengan rantai. Mereka percaya Tuhan menyertai mereka karena Roh Kudus ada di dalam hatinya. Demikian juga dengan kita semua. Nah, adik-adik, walaupun Paulus dan Silas ada di dalam penjara, mereka tetap bersuka cita karena Roh Tuhan ada di dalam hati mereka. Demikian juga dengan kita, apapun keadaannya kita dalam keadaan yang sulit, kita harus tetap bisa bersuka cita karena Roh Tuhan juga ada di dalam hati kita.
Nah, Kak Helen mau kasih tahu nih satu ayat yang juga menjadi ayat hafalan buat kita. Ayat tersebut ada di Filipi 4 ayat 4. Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya. Ada di Filipi 4 ayat 4. Yang udah dapat kita bacakan bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi ya, kita bacakan agak lambat. Oke, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ini ayat yang meneguhkan kita hari ini, pagi ini. Biarlah adik-adik juga bisa mengingat ayat ini dan mengingat kisah Paulus dan Silas supaya kita tetap bisa bersukacita dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan yang sulit karena roh Tuhan ada di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang Alkitabnya boleh ditutup kembali. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang barusan kita baca. Kita juga mau berdoa nanti kita akan mengerjakan aktivitas. Nah, semuanya ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita tentang Paulus dan Silas. Terima kasih untuk teladan yang diberikan. Kami mau belajar seperti Paulus dan Silas yang tetap bersukacita walaupun keadaannya sangat sulit. Biarlah roh Tuhan yang ada di dalam hati kami juga terus membuat kami bisa bersukacita di dalam Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan dengan baik. Ya Bapa, nanti juga kami akan melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang menolong kami agar kami dapat mengerjakan aktivitas dengan baik. Ya Tuhan, saat ini juga kami mengingat ada teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan yang kurang baik, ada yang sakit, dan lain sebagainya. Kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus yang menjamah dan menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita habis mendengarkan firman tentang Paulus dan Silas. Meskipun di dalam kesesakan, dia tetap taat loh, dia tetap bersukacita. Kita mau belajar seperti Paulus dan Silas ya, tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Nah, sambil menyanyikan lagu berikut ini, nanti kita mau siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng sambil berikan persembahan buat Tuhan. Seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap setia pada Tuhanku. Aku mau hidup seperti Daud, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap menurut pada firman-Nya. Aku yakin Allahku yang bela, Allah kuat dan perkasa. Aku yakin Allahku yang bela, Allah kuat dan perkasa. Nah, adik-adik, kita kan sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan dan kami juga boleh memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan.
Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas. Untuk mengingatkan kita akan cerita Paulus dan Silas yang tadi kita sudah dengarkan. Ini Kak Helen akan kasih tahu alat dan bahannya untuk mengerjakan aktivitas tersebut. Nah, adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat aktivitas hari ini. Yang pertama, ada double tip, kemudian kertas HVS putih, kemudian ini ada kertas karton warna hitam. Ada yang ukurannya segini, ini kira-kira 10 kali 10 cm. Lalu ada gunting, ada lem, lem kertas, kemudian ini ada pensil dan beberapa pensil warna. Nah, sekarang Kak Helen akan tunjukkan caranya untuk mengerjakan aktivitas tersebut. Yang pertama, kita ambil kertas ini lalu dilipat menjadi 4 bagian. Dilipatnya yang rapi ya, supaya ukurannya tersebut sama semua. Nah, kita akan lipat menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu, kita akan potong kertas tersebut. Nanti jadinya akan menjadi seperti ini. Nah, kita ambil satu bagiannya yang kecil aja. Lalu, kita ambil pensil. Kita mau menggambar Paulus dan Silas. Kita mau menggambar kepalanya dulu. Lalu badannya. Nah, ini adik-adik bisa gambar sendiri nanti. Nggak harus sama dengan yang Kak Helen gambar, tapi harus ada 2 karena ada Paulus dan juga ada Silas. Ini yang Paulus, sekarang Kak Helen mau gambar yang Silas. Nah, ini yang udah Kak Helen gambar. Nah, adik-adik juga bisa mewarnainya. Nah, adik-adik setelah kita selesai menggambar, kemudian kita bisa warnain. Nah, ini bisa diwarnain sesuai dengan warna yang adik-adik suka. Warnainnya yang rapi ya, supaya hasilnya bagus. Ini yang Paulus. Nah, nanti adik-adik untuk yang Silas, adik-adik bisa kasih warna yang lain supaya warnanya nggak sama. Nah, ini Kak Helen kasih warna biru yang di sini. Nah, ini gambar yang Kak Helen sudah warnain. Setelah selesai diwarnain seperti ini bisa digeser dulu ya. Selanjutnya kita mau bikin jeruji besinya. Nah, ambil kertas yang hitam tadi, kemudian dilipat 2. Lipat 2, ambil guntingnya, lalu kita potong. Ini disisakan sedikit saja ya. Dipotong, jangan sampai putus ya, segini. Nanti kayak gini. Nah, lalu yang sisi sebelahnya juga kita potong dengan cara yang sama. Oke, lalu kita buka. Nah, kemudian ini kita potong lagi. Kayak gini. Yang ini juga kita potong lagi. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, lalu kita mau bikin jeruji besinya itu dengan kertas yang tadi, yang ada yang kecil. Kita potong kecil-kecil saja. Potongnya berapa, Kak? Potongnya kurang lebih 5.
5 atau 6. Nah ini Kak Helen potong yang sudah jadi ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Selanjutnya lem kertasnya yang tadi diambil ya. Diambil lalu diolesin di sisi yang atas dan juga di sisi yang bawah. Oke. Nanti kalau udah dilem kayak gitu, kemudian ini jeruji-jerujinya ini kita pasang. Nah, kayak gini. Kita pasang. Jangan terlalu sempit, tapi juga jangan terlalu lebar ya. Ini kita mau pasang. Ini yang ketiga. Kita pasang lagi. Pasangnya nanti pelan-pelan aja. Kalau sudah selesai dilem seperti ini, balik dan ditempelkan di sini. Oke. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Lalu di ujungnya sini kita mau kasih 2 lubang. Bisa pakai ujung pensilnya ya. Nah, lalu tali yang tadi kita sudah siapkan, kita masukin. Nah, selanjutnya kalau talinya sudah dimasukin seperti ini, nah kita lihat yang bagian belakangnya, sisakan segini aja, sedikit aja di belakangnya. Lalu ambil double tip. Sebenarnya adik-adik juga bisa pakai solasi atau double tip, terserah yang adik punya yang mana, itu aja dipakai. Kemudian kita bikin kayak gini di belakangnya supaya talinya tidak keluar. Oke. Nah, selesai. Kita tinggal kasih tulisan Paulus dan Silas. Oke, aktivitasnya seperti ini. Nah, ini aktivitasnya kalau sudah selesai jadinya seperti ini. Adik-adik bisa menggantungkannya di depan pintu atau di dekat tempatnya adik-adik belajar untuk melihat lagi dan mengingat lagi kisah tentang Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa, minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu ya. Kita ikuti ibadah sekolah minggu dengan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!